Jika arti dasarnya sama-sama kami menyembahmu, kenapa dalam Al-Quran menggunakan kalimat iyyaka na'bud, bukan na'budu iyyaka atau na'buduka langsung? Ternyata dalam susunan ini tidak hanya soal gaya bahasa, namun ada pesan tauhid yang sangat detail di dalamnya. Saya Ahmad Reza, selamat datang di Menafsiri ID. Dalam bahasa Arab, struktur normal biasanya terdiri dari kata kerja atau fi'il, kemudian subjek atau fa'il, lalu disusul yang terakhir yaitu objek atau maf'ul. Contohnya bisa sederhana, yaitu doroba zaidun amron. Doroba sebagai kata kerja, zaidun sebagai subjek, dan amron sebagai maf'ul. Jadi bukan amron doroba zaidun gitu loh. Dan dalam ayat ini kita bisa melihat na'budu itu sebagai kata kerja, fiilnya yang menyimpan domir nahnu yang direpresentasikan dengan nun huruf mudhoro'ah yang berarti kita gitu. Nahnu na'budu. Kemudian iyaka di situ menjadi sebagai maf'ulnya. Dalam susunan normal berarti dia justru tidak normal karena yang namanya maf'ul harusnya di akhir tapi itu di depan. Di nahwu, yang namanya objek pada dasarnya itu harus selalu berada di belakang atau jatuh setelah fiilnya, kata kerjanya. Namun dia juga diperbolehkan berada di awal kalimat. Waqad yuja'u bi khilafil asli waqad yajil maf'ulu qoblal fi'li. Dan secara teori seharusnya normalnya nanti menjadi na'buduka, bukan na'budu iyaka. Kenapa? Karena jika memungkinkan untuk mendatangkan domir mutasil, maka kita tidak diperbolehkan untuk mendatangkan domir munfasil. Wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'ata ayyaji al muttasil. Tetapi jika tidak memungkinkan, kenapa tidak memungkinkan untuk mendatangkan domir muttasil? Ya karena kita harus mendahulukannya atau harus memposisikannya berada di depan kalimat. Kenapa harus di depan kalimat? Disinilah peran ilmu balaghah, yaitu apa? Ketika kita menginginkan makna private atau eksklusif, maka dalam hal ini si objek harus atau si maf'ul harus berada di awal kalimat. Sementara jika langsung dari na'buduka ke ka na'budu itu jelas keliru. Kenapa? Karena yang namanya domir mutasil tidak boleh jatuh di awal kalimat ataupun jatuh setelah lafadz illa. Wadud tisolin min huma la yubtada wa la yali ilakhtiyaron abada. Salah satu dalam bab ilmu balaghah ada yang namanya al-qasru, tepatnya sub dari ilmu ma'ani. Dalam bab ini kita bisa melihat definisinya, yaitu apa? Takhsisu syai'in bi syai'in bi